Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Judalti Pratiwi dengan NIM R1C1211010. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai morfologi pantai Tronipa, yaitu wavecut platform dan cliff. Langsung saja morfologi pertama, yaitu wavecut platform. Wavecut platform adalah bentang alam pantai yang terbentuk sebagai hasil erosi gelombang air laut yang tersusun dari lapisan batuan horizontal serta terletak pada zona muka air laut, sedangkan garis pantai mundur ke arah daratan akibat erosi gelombang, dan wavecut platform tertinggal di bagian depan garis pantai. Selanjutnya yaitu proses pembentukan wavecut platform. Wavecut platform terbentuk ketika laut menyerang titik lemah di dasar tebing, kemudian wavecut platform dibentuk oleh proses erosi seperti aksi hidrolik dan abrasi. Saat energi gelombang bertambah, tebing menjadi tidak stabil dan runtuh akibat gravitasi. Tebing itu mundur ke arah daratan. Material dari permukaan tebing yang runtuh terkikis dan terbawa arus. Hal ini meninggalkan wavecut platform. Proses ini berulang seiring berjalannya waktu. Jadi pembentukan wavecut platform itu sendiri memakan waktu yang lama. Dari tebing yang utuh, cliff sampai menjadi wavecut platform itu sendiri membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini merupakan skema terbentuknya wavecut platform seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, pertama-tama yang terbentuk itu kan adalah cliff atau tebing yang curam, kemudian gelombang datang, menyerang cliff pada titik-titik lemah. Titik-titik lemahnya ini dapat berupa rekahan ataupun gerusan pada cliff ataupun juga bisa berupa bagian batuan yang kurang resisten terhadap abrasi maupun erosi. Nah, gelombang ini terus-menerus mengikis cliff seperti yang bisa dilihat pada gambar. Gelombang ini membentuk wavecut notch. Setelah itu, karena sudah terbentuk wavecut notch, bagian bawah yang menggantung ini sudah tidak kuat lagi untuk menahan berat dari cliff-nya, sehingga material dari cliff-nya itu jatuh, dan yang tersisa adalah wavecut platformnya. Nah, di wavecut platformnya ini juga ombak terus-menerus mengikis dan membawa material bolak-balik material dari cliff itu sendiri ke laut dan sekaligus mengendapkan juga material lain itu ke cliff ini. Nah, selanjutnya hubungan wavecut platform dengan daerah di sekitarnya. Wavecut platform di Pantai Tronipa ini dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat sekitar. Selain dijadikan sebagai tempat wisata, wavecut platform juga ini menjadi tempat tinggal bagi beberapa hewan laut seperti siput, kerang, dan tanaman laut. Seperti yang bisa dilihat di gambar, ini adalah wavecut platform di Pantai Tronipa. Setelah saya turun langsung ke lapangan, wavecut platform ini litologinya berupa batu pasir. Bisa dilihat pada gambar, batu pasirnya itu adalah batu pasir yang telah teroksidasi. Nah, kan wavecut platform ini dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat sekitar. Di bagian atas dari wavecut platform atau di bagian atas dari tebingnya itu atau dari cliff-nya itu ada stand atau penjual makanan untuk masyarakat yang ingin berwisata ke tempat ini. Selain itu, apabila geser lebih jauh ke kanan, itu telah disediakan seperti gazebo-gazebo bagi pengunjung yang ingin menikmati laut. Selain itu, juga ada papan nama dari lokasi wavecut platform ini. Morfologi selanjutnya di Pantai Tronipa yang akan saya jelaskan adalah cliff. Cliff merupakan bentuk lereng terjal yang berada di pantai, menyerupai dinding, yaitu bagian yang ditinggalkan setelah suatu masa batuan longsor atau landslide oleh gaya beratnya sendiri. Seiring waktu, suatu cliff mirip dengan bentuk escarp, tetapi escarp dibentuk sebagai dinding patahan akibat depresi tektonik, sedangkan cliff dibentuk oleh denudasi tektonik. Nah, materi selanjutnya yaitu proses pembentukan cliff. Nah, sebelum cliff terbentuk, itu dimulai dulu dengan pembentukan notch yang merupakan hasil pekerjaan gelombang atau abrasi juga. Notch yaitu bentuk cekungan kaki lereng atau profil yang menghadap ke arah laut pada zona pasang surut dan garis tengahnya secara horizontal, memanjang sejajar dan selevel dengan garis pantai atau muka laut di saat pasang.
Nah, sebagai bentuk lahan erosi, cliff terbentuk ketika peristiwa cuaca alami seperti angin, hujan, atau ombak memecah partikel dan potongan kecil batuan lunak dan mineral yang disebut sedimen dari batuan yang lebih keras. Selama peristiwa pelapukan ini, sedimen terkikis oleh hujan atau aksi ombak. Sebagian besar cliff terbentuk dari batuan keras yang tersisa. Nah, jadi pembentukan cliff ini sebenarnya 11-12 dengan pembentukan wave cut platform sama-sama dibentuk oleh gelombang. Tapi wave cut platform merupakan lanjutan dari cliff. Jadi saat cliff itu yang terbentuk pertama tetap notch. Jadi saat ada gelombang mengikis tebing, tebingnya kan awalnya tebing yang bukan tebing yang curam, tapi tebing yang rata atau bahkan tebing yang datar sama sekali tidak curam ataupun tajam. Tapi kemudian ombak datang dan mulai mengikis seperti biasa. Yang terkikis duluan adalah batuan-batuan yang tidak resisten atau kurang resisten terhadap erosi, atau bisa juga bagian-bagian dari cliff di mana di situ ada kekar, gekahan ataupun retakan sehingga bagian tersebut terlebih mudah atau diabrasi terlebih dahulu. Nah, setelah bagian dari tebing yang awalnya datar ini dierosi oleh ombak, yang terbentuk pertama itu adalah notch. Setelah notch itu hilang, mulailah terbentuk cliff dengan morfologi tebingnya yang tajam ataupun morfologinya itu yang curam. Nah, pembentukan cliff dan wave cut platform ini butuh waktu lama. Jadi apabila kalian melihat morfologi ini, yang dibayangkan adalah proses pembentukannya itu lama dan tidak akan jadi secepat itu. Dan selain dibantu oleh gelombang, pembentukan cliff juga ini bisa dibantu oleh agen lain seperti angin ataupun hujan yang terjadi di area tersebut sehingga proses erosinya itu lebih intens dan bisa saja cliff ini menjadi lebih cepat terbentuk. Tapi umumnya yang dominan itu adalah energi dari ombaknya atau energi dari gelombang air laut, abrasi. Nah, materi selanjutnya yaitu tipe cliff. Ada dua tipe cliff yang umum diketahui. Tipe yang pertama itu adalah tipe yang bentuknya tegak atau miring ke belakang. Cliff tipe ini biasanya karena terdiri dari batuan yang relatif lembut atau struktur geologinya miring ke arah darat. Nah, sedangkan tipe yang kedua adalah tipe overhanging cliff. Suatu bentuk cliff yang dinding lerengnya sangat miring atau menonjol ke arah laut. Cliff tipe overhanging terbentuk pada formasi batuan yang keras atau batu cadas dengan struktur deep yang miring ke arah laut. Nah, sedangkan di Pantai Toronipa itu tipe cliff-nya apa sih? Nah, yang di Pantai Toronipa tipe cliff-nya itu adalah tipe overhanging cliff seperti yang bisa dilihat pada gambar. Dua-duanya ini terlihat cukup jelas ya. Bagian depannya itu condong ke arah laut, menonjol ke arah laut. Dan litologinya ini batu pasir, jadi lumayan keras sebenarnya, bisa dikatakan lumayan keras dan lumayan resisten dari abrasi oleh gelombang. Dari dua gambar ini, gambar yang pertama terlihat sangat jelas kalau tipe cliff di Pantai Toronipa ini adalah overhanging cliff, sedangkan yang di gambar kedua atau gambar yang di bawahnya memang kurang terlihat jelas kalau cliff tipe ini adalah tipe overhanging. Tapi kalau misalnya kalian lihat di bagian atas, itu mundur ke belakang, jadi sedangkan sisanya itu maju ke depan, jadi masih sama seperti yang di atas, tapi ini seperti bagian depannya itu sudah habis terkikis juga, menyisakan yang sekarang yang ada di foto. Jadi tipe cliff yang ada di Pantai Toronipa itu adalah tipe cliff yang kedua, yaitu tipe overhanging cliff. Nah, materi selanjutnya sekaligus materi yang terakhir yaitu hubungan cliff dengan daerah sekitarnya. Nah, cliff di Pantai Toronipa ini juga dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat sekitar. Selain dijadikan sebagai tempat wisata, cliff ini juga dijadikan sebagai lokasi field trip bagi mahasiswa geologi. Cliff ini juga menjadi tempat tumbuh beberapa tanaman. Jadi sebenarnya di Pantai Toronipa itu ada dua bagian cliff. Cliff yang pertama itu cliff yang di foto sebelumnya, di slide sebelumnya yang saya jelaskan.
Tapi cliff di bagian situ, yang di bagian foto pertama itu, lahannya itu merupakan milik seorang warga dan warganya tidak mengizinkan sebagai pemilik untuk ada pengunjung yang masuk ke daerah cliff tersebut. Jadi untuk field trip itu sendiri terakhir itu dilakukan di angkatanku, angkatan 2021 yang ke tempat cliff yang pertama. Di situ fitur geologinya sangat bagus untuk masa geologi ataupun mungkin teknik pertambangan. Jadi di situ ada lipatan dan ada vein yang terlihat jelas sekali, tapi sekarang kan sudah dilarang ya aksesnya. Sedangkan cliff yang digambar ini adalah cliff yang setempat dengan platform tadi dan mitologinya juga masih sama. Mitologinya ini sendiri adalah batu pasir. Saya rasa dari foto ini sendiri perlapisannya cukup terlihat. Nah, di bagian cliff inilah ada gazebo, tempat duduk dan ada pohon juga bagi para pengunjung yang ingin menikmati pantai. Ya, pantainya bagus, jadi wajar. Di bagian atasnya itu ada penjual, lebih ke snack, bukan makanan berat. Lebih ke penjual snack. Dan ada tangga juga untuk aksesnya. Dan sebenarnya itu ada papan namanya, tapi kemarin terakhir turun itu papan namanya sudah roboh. Tapi pemandangannya bagus dan fitur-fitur geologinya meskipun tidak sebagus di cliff yang digambar sebelumnya, tapi lumayan bagus untuk dijadikan tempat field trip. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.